warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Nuralia dengan NIM 666121004. Ini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen Untirta. Pertama ada visi, di mana visi Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai integritas Spark and Green universitas yang unggul, berkarakter, dan juga berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Ada misi Untirta itu ada tiga, yaitu meningkatkan mutu relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang kompetitif dan berdaya juang tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat yang inovatif dan aplikatif. Yang ketiga, ada meningkatkan daya dukung tata kelola dari smart, green, and terintegritas. Jadi analisisnya itu ialah dalam ketiga misi tersebut menggambarkan oriented masa yang dapat dilihat dengan adanya keyword meningkatkan. Keyword tersebut sudah menggambarkan dan mencapai visi yang ada. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan Untirta itu sebenarnya ada 9, di mana menghasilkan Untirta sebagai lembaga bermutu dan melayani tridharma perguruan tinggi dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, mewujudkan dosen dan pegawai yang bermutu dan kompeten. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Keempat, menghasilkan produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang tinggi. Menghasilkan publikasi dosen yang berputasi internasional. Menghasilkan hilerasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Yang ketujuh, menghasilkan daya dukungan kelembagaan yang bermutu dan berdaya saing. Yang kedelapan, menghasilkan daya dukung saran dan prasarana yang terintegritas, smart, and green campus. Dan yang kesembilan, menghasilkan sistem monitoring dan evaluasi tata kelola yang berkelanjutan. Ada analisis tujuan, di mana analisis tujuan ini dari kesembilan tujuan Untirta tersebut sudah sesuai dengan ketiga misi yang telah ditetapkan oleh Untirta. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran ini ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas, kuantitas, relevansi, dan daya saing lulusan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program studi sesuai kebutuhan stakeholder. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, menyediakan daya dukung SDM sesuai standar kompetensi. Tersedianya daya dukung administrasi akademik dan non-akademik. Tersedianya data dukungan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kerjasama kemitraan strategis nasional dan internasional. Selanjutnya ada analisis sasaran. Analisis sasaran. Dari sasaran tersebut sudah sesuai dengan kesembilan tujuan yang tersedia dan sudah mengandung unsur smart di dalam sasaran tersebut. Selanjutnya ada analisis SMART, di mana analisis SMART ini yang pertama spesifik, di mana spesifik ini meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di Untirta melalui pengembangan program pendidikan yang relevan dan kebutuhan industri dan masyarakat. Yang kedua ada terukur, ya, meningkatkan presentase kelulusan mahasiswa Untirta dari tahun ke tahun. Yang ketiga ada terjangkau, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung kegiatan akademik dan meningkatkan fasilitas belajar mengajar di kampus. Yang keempat ada relevan, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan terbaru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga yang terakhir ada terbatas waktu, di mana mencapai target peningkatan kualitas akademik dan juga dalam waktu 3 tahun. Yang selanjutnya tabel analisis IFAS, di mana kekuatan IFAS-nya itu di Untirta memiliki lokasi yang strategis, bobotnya 0,14, Untirta terakreditasi unggul, bobotnya 0,18, bagi kemampuan kampus pertama di Provinsi Banten, bobotnya 0,17, dan kualitas SDM yang memadai, bobotnya 0,19. Pada intinya, jumlah dari bobotnya tersebut ada 1 dan juga nilainya 3,19 dari analisis IFAS kekuatan dan juga kelemahannya. Tabel analisis IFAS peluangnya adanya alokasi dana pendidikan, adanya kerjasama dengan perguruan tinggi lain dengan bobot nilai 0,12, kebutuhan SDM semakin meningkat 0,10, adanya program kampus merdeka 0,11, bobot penilaian dari peluangnya itu 1,48, dan ancaman tinggi kompetensi lulusan, banyaknya peminat semakin calon mahasiswa, adanya peminat sebagai calon mahasiswa, standar kelulusan perguruan tinggi makin meningkat. Total dari keseluruhannya yaitu 1, nilai dari keseluruhannya yaitu 2,47.
Analisis SWOT, di mana strengths-nya itu Untirta merupakan salah satu PTN di Provinsi Banten. Tersedianya bantuan dana dari pemerintahan untuk pengembangan tentang pendidikan, transportasi yang meningkat sebagai akademi kendaraan mahasiswa, kepercayaan pemerintah di non-pemerintah Provinsi Banten terhadap Untirta yang cukup tinggi, peluangnya lokasi Untirta yang strategis, struktur organisasi dan data kelola Untirta terdefinisi dengan baik, memiliki kebijakan peraturan dan SOP akademik yang lengkap, jumlah mahasiswa yang berkualitas makin meningkat setiap tahunnya, tersedia sistem informasi teknologi yang memadai. Kekuatannya, Untirta merupakan satu-satunya PTN, tersedia jaringan informasi dan juga fasilitas yang masuk di era digital. Ancamannya perguruan tinggi di Banten dengan tata kelola yang lebih baik dari Untirta itu banyak. Kurangnya jasa dosen dan penghadapan peran iptek tidak ada. Tingkatnya pendidikan masyarakat yang cukup rendah. Nah, kuadran strateginya itu ada peluang, kelemahan, kekuatan, ancaman, di mana kuadran satunya itu strategi agrarisasi. Nah, itulah penjelasan mengenai analisis manajemen di Untirta. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.